Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta yang hadir hari ini, terutama untuk para narasumber, yaitu Bapak Dr. Waras Nurholis, kemudian Bapak Dr. Syamsul Falah, kemudian Mas Oktan Dwi Nurhayat, yang hari ini berkesempatan memberikan sharingnya kepada kita semuanya. Temanya sangat menarik, yaitu tentang pengolahan kreatif tumbuhan untuk ide bisnis. Ini menarik sekali karena di antara kita mungkin banyak ya yang belum tahu potensi tumbuhan di sekitar kita. Nah, ini sangat bagus untuk kita semua. Nanti siapa tahu menjadi ide bisnis kita semua, begitu ya. Dan minimal bisa dimanfaatkan untuk lingkungan keluarga kita. Nama lengkapnya adalah Ibu Ukhradia Maghronik Safira Purwanto SSI MSI. Tapi beliau biasa disapa dengan Ibu Ira. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Ibu Suli. Beliau lahir pada tanggal 24 April 1991 dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Biokimia FMIPA IPB dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana program magister di Biokimia FMIPA IPB juga. Riwayat riset beliau yaitu karakterisasi potensi fauna asli natif Indonesia, lendir keong darat sebagai sediaan nutrikosmetikal, dan sutra laba-laba sebagai sumber serat alami mitra anggota bekerjasama dengan LIPI pada tahun 2021. Publikasi yang telah dihasilkan adalah Genetic Diversity Analysis of Piper Beetle from 8 Accession of Indonesia based on SRAP markers di jurnal Bioditas Journal of Biological Diversity. Yang kedua adalah Difference in Parts of Porcelain Plants to Total Phenolic and Flavonoids Content and Antioxidant Activity pada jurnal Current Biochemistry. Beliau juga telah menghasilkan buku ajar yaitu Biokimia Fisik bersama-sama dengan Ibu Maria Bintang, Ibu Fri Rahmawati, dan Pak Dimas Andrianto yang diterbitkan oleh IPB Press. Demikian, kepada Bu Ira kami persilahkan untuk memulai acara kita hari ini. Baik, Bapak Dr. Waras Nurholis merupakan dosen aktif di Departemen Biokimia FMIPA IPB dan juga peneliti di Pusat Studi Biofarmaka Tropika IPB. Saat ini beliau menjabat sebagai asisten wakil dekan FMIPA bidang sumber daya, kerjasama, dan pengembangan. Ya. Nah, beliau S1 dan S3 ditempuh semuanya di Institut Pertanian Bogor. Ya, jadi beliau lulusan IPB ya, S1 sampai dengan S3-nya, dan S3-nya di sini beliau mengambil prodi bioteknologi dan pemulihan tanaman. Nah, riset-riset beliau selama 3 tahun terakhir berfokus pada peningkatan produksi metabolit, kemudian pengembangan varietas, dan kajian bioaktivitas tanaman obat ya. Jadi ada beberapa di antara yang terbaru adalah tanaman gandarusa, tanaman kapulaga, dan juga temulawak. Nah, dari riset-riset tersebut beliau juga menghasilkan beberapa publikasi, ini 2 publikasi yang terbaru di tahun 2021 dan 2022. Dan dari riset tersebut juga beliau telah memiliki beberapa paten, ya, di antaranya ini yang terbaru adalah metode ekstraksi senyawa polifenol dari daun gandarusa sebagai antioksidan dan produk ekstrak yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua adalah komposisi substansi antitumor yang mengandung ekstrak etanol daun keladi tikus dengan interferon alamiah anjing dan interferon alamiah kucing. Wah, jadi baik, terima kasih. Saya akan coba share screen. Terlihat ya, Bu Ira? Ya, Pak Waras, terlihat. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ira selaku moderator dan juga yang saya hormati Bapak Ibu semua, Bu Nurma selaku perwakilan Dekan Agrianita, gitu ya. Saya agak sedikit modif judul yang coba saya sampaikan di sini adalah
terkait keilmuan saya di bidang biokimia, yaitu penerapan biokimia dalam riset tumbuhan obat menuju industrialisasi gitu. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah lebih kepada pengalaman saya dalam penelitian gitu sampai nanti menghasilkan produk obat yang bisa dikomersialkan gitu ya. Dan dalam prakteknya penelitian-penelitian ini akan lebih mengedepankan bagaimana sih kita menjaga kualitas bahan baku gitu ya. Menjaga kualitas bahan baku sebagai cara kita untuk bisa memberikan produk yang berkualitas dan juga berkhasiat. Baik. Saya mulai yang pertama adalah pengalaman riset tumbuhan obat Indonesia dari mulai tahun 2019 ini sudah saya mulai. Tentu saja yang pertama menjadi dasar karena ini adalah bidang ilmu yang menjadi konsen dalam riset, yaitu adalah bidang ilmu biokimia pertanian. Dalam konteksnya bidang ilmu ini menjadi penting, gitu ya. Bidang ilmu menjadi penting untuk pengembangan tumbuhan obat ini. Dalam kasus saya adalah ke arah biokimia pertanian yang lebih kita fokuskan, bagaimana riset-riset saya arahkan untuk bisa mengembangkan tanaman obat, tentunya bioaktifnya, kemudian khasiat farmakologinya itu menjadi bagian pentingnya. Nah, ini konsep dasar yang mungkin bisa menjadi hal panduan dalam aspek biokimia gitu ya. Bahwa di dalam tanaman itu, kalau kita meneliti tanaman obat berarti ada yang disebut dengan metabolit primer gitu ya. Metabolit primer itu akan terkait langsung dengan pertumbuhan suatu tanaman. Selain metabolit primer itu ada metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini sebenarnya tidak terkait dengan pertumbuhan tanaman. Namun ini bisa kita manfaatkan kita sebagai manusia atau sebagai yang lain begitu ya. Walaupun tidak digunakan untuk pertumbuhan tanaman itu, tapi kita bisa memanfaatkan itu senyawa-senyawa yang ada metabolit sekunder untuk kesehatan. Nah, di sini riset yang bisa menjadi bahan kajian. Nah, banyak faktor yang memengaruhi ya, yang memengaruhi bagaimana kita meningkatkan kualitas dan khasiat dari tanaman yang mengandung metabolit sekunder tinggi itu. Salah satunya diantaranya adalah cekaman, terus kemudian nutrisi tanaman itu juga menjadi hal penting yang menjadi evaluasi. Dan selain itu banyak hal yang harus dikaji gitu ya, untuk menjaga kualitas bahan baku itu, termasuk dari mulai spesies yang seperti apa tanaman obat itu yang memiliki kualitas yang baik, terus kemudian genotipe sampai varietasnya, sehingga kita dalam pemilihan tanaman itu tentu kita ingin mencari varietas yang unggul. Varietas yang unggul itu artinya varietas yang bisa beradaptasi luas, baik itu ditanam di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, di daerah Irian Jaya, ataupun ditanam di Jawa, itu memiliki produktivitas metabolit yang kurang lebih sama. Harapannya seperti itu. Meskipun untuk mencapai itu kita banyak faktor yang untuk pencapaian kita akan banyak kendala. Tapi itu menjadi hal yang perlu kita terapkan, karena misalnya tanaman temulawak yang ditanam di Semarang gitu, kualitasnya berbeda dengan tanaman temulawak yang ditanam di Papua, misalnya begitu. Papua itu saya pernah dapat cerita dari teman, itu kualitasnya besar sekali ya rimpang temulawak itu, dan memiliki warna yang sangat kuning sekali, berbeda dengan yang temulawak di daerah misalnya di Jawa Bogor ini ataupun di Semarang yang biasa tempat produktivitas dari temulawak. Nah, selain aspek itu, yang perlu dari segi tanaman itu sendiri, tahap perkembangan fisiologinya, tahap perkembangan pertumbuhan tanaman itu menjadi bagian penting. Tentunya ketika kenapa sih temulawak dipanen pada umur 9 bulan gitu ya? Karena secara umur itu sudah pas, dan pengalaman petani itu menunjukkan ternyata umur 9 bulan itu produktivitas santorizol sebagai marker komponen temulawak misalnya itu menjadi sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan umur yang baru 5 bulan gitu ya misalnya. Itu tahap perkembangan dari tanaman. Tentu itu menjadi aspek penting
memberi pelajaran kepada masyarakat pada tahap apa sebenarnya sebaiknya suatu tanaman obat itu dipanen gitu. Itu menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi. Selanjutnya adalah upaya konservasi dan domestifikasi. Kita Indonesia itu memiliki sangat banyak sumber daya genetik ya, sumber daya hayati, tanaman-tanaman obat. Kita dengan bangganya menyampaikan ke seluruh dunia bahwa kita biodiversitas kedua terbesar dunia setelah Brasil begitu ya, mega biodiversitas. Nah, tetapi kita harus juga melakukan konservasi. Jadi bagaimana kita mengupayakan tanaman-tanaman obat itu menjadi tanaman-tanaman yang unggul dengan selalu konservasi dan domestifikasi kita lakukan. Salah satu yang coba kami lakukan adalah pada tanaman temulawak dan temu hitam. Temulawak dan temu hitam ini merupakan satu tanaman yang mirip ya sebenarnya. Kalau temulawak itu lebih, mungkin sudah familiar dengan temulawak ya, Bapak Ibu semua. Tapi kalau temu hitam itu ada warna rasanya sangat pahit sekali dibandingkan temulawak. Kalau temulawak kan getir gitu ya. Kalau temu hitam sangat pahit sekali dan di situ warnanya terkesan hitam di rimpangnya ketika dibelah karena itu ada warna biru campuran dengan kekuningan gitu. Jadi jadinya terkesan hitam. Jadi makanya dinamakan temu hitam gitu ya. Nah, ini adalah riset kami terkait temulawak. Kami mencoba mencari calon aksesi unggul dari tanaman-tanaman temulawak yang menghasilkan produktivitas targeted compound, yaitu santorizol di sini. Kemudian khasiatnya adalah sebagai penghambatan enzim alfa-glukosidase. Jadi enzim alfa-glukosidase itu salah satu enzim yang ada di pencernaan kita, yang tugasnya itu adalah memecah menjadi glukosa ya, polisakarida menjadi glukosa dalam tubuh kita. Nah, salah satu pengobatan anti diabetes itu adalah dengan mekanisme penghambatan enzim ini supaya tidak tersedia glukosa yang diserap oleh tubuh, gitu ya. Nah, salah satunya itu. Jadi itu adalah terkait khasiat. Kemudian yang satu lagi adalah terkait anti kanker, yaitu aktivitas sitotoksitas, gitu ya. Nah, kami mencoba mendapatkan tanaman dari berbagai lokasi di sini ya. Ini lokasi sampling kami ada daerah Wonogiri, kemudian Karanganyar, Ngawi, Sukabumi, dan Kursina 3 ini adalah varietas yang kami gunakan dari Balitro. Nah, tentu kita ingin mendapatkan marker kompon. Marker komponnya seperti apa sih kandungan-kandungan yang ada di tanaman berbagai aksesi temulawak ini. Santorizol itu merupakan marker kompon. Itu marker kompon itu ya senyawa yang menjadi pembeda satu tanaman dengan tanaman yang lain. Dan ini spesifik di santorizol gitu di temulawak ini. Kemudian ini adalah hasilnya. Kami ternyata varietas variasi hasil itu cukup besar begitu, terutama di produktivitas fraksinya. Kemudian juga di kandungan santorizol ini juga memiliki variasi yang cukup besar, dan terutama Wonogiri itu memiliki produktivitas santorizol yang lebih tinggi dibandingkan aksesi yang lain. Kemudian ini khasiatnya sebagai anti diabetes. Ini adalah IC50, artinya di sini nilai yang kecil itu adalah memiliki khasiat yang terbesar, gitu ya. Nilai kecil memiliki khasiat yang terbesar. Kalau dari sini Karanganyar ya, aksesi Karanganyar memiliki khasiat yang tertinggi. Kemudian kalau sebagai anti kanker, saya mencoba di sini kepada kanker payudara itu ada MCF7 pada sel lain di MCF7. Data menunjukkan dengan data S50 di sini kita mengevaluasi dengan menggunakan sel vero. Sel vero di bagian B ini adalah sel vero. Sel vero itu adalah normal sel ya, sel normal. Dan sel yang bagian C itu adalah sel MCF7, itu adalah sel kankernya. Dan kita ingin
mendapatkan bahan baku yang di sel kanker itu toksik, tapi di sel normal tidak begitu toksik. Begitu. Jadi kalau dari sini terlihat misalnya Wonogiri, Ngawi itu sangat toksik ya. Wonogiri dan Ngawi sangat toksik di sel kanker, sementara di di sel Vero tidak begitu toksik kalau dibandingkan Karanganyar misalnya. Itu tentu itu menjadi parameter-parameter yang menjadi bahan kita untuk seleksi. Selanjutnya ini adalah tanaman temu hitam. Jadi tanaman temu hitam ini kami mengidentifikasi target senyawanya adalah kurkuminoid dengan aktivitasnya khasiatnya sebagai potensi sebagai anti kanker. Gitu. Ini cukup banyak sampling yang kami lakukan. Ada 20 lokasi titik sampling dan hasil menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup besar gitu ya. Bahkan ada yang tidak terdeteksi sampai terdeteksi dengan jumlah yang besar. Dan ini mengindikasikan bahwa kandungan senyawa aktif dari berbagai lokasi itu sangat beragam gitu. Artinya itu menjadi pelajaran kita bahwa sumber bahan baku dengan lokasi tanam itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas suatu herbal gitu ya. Dan ini misalnya mulai dari tidak terdeteksi, kemudian ini terdeteksi hanya di bagian senyawa kurkumin dan dimetoksikurkumin, kemudian ini semua terdeteksi. Nah, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Tingginya keragaman genetik ini sebenarnya menjadi modal besar bagi kita untuk bisa mengembangkan lebih lanjut menjadi varietas yang unggul dari tumbuhan obat itu. Dan temu hitam di sini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut karena di Indonesia sendiri saat ini temu hitam ini belum ada varietas unggul. Di temulawak baru saya yang terakhir saya cek baru 5 atau 4 ya. Varietas. Sementara untuk tanaman temu hitam ini belum muncul. Dan ini adalah salah satu bentuk bunga dari tanaman temu hitam yang muncul ketika setelah masa dormansi. Ini adalah salah satu hasil yang lain yang terkait dengan evaluasi kita terhadap berbagai aksesi ya dari 20 genotipe temu hitam. Jadi kita mencoba evaluasi pada keragaman pada warna biru limpang yang dihasilkan pada tanaman. Ini agronomi sekali gitu ya. Mulai dari biru tidak ada, sedikit, cukup banyak sampai dengan sangat banyak. Dan ini tentu ternyata juga memengaruhi keragaman dari rendaman ekstrak yang dihasilkan. Dan ini tentunya hal ini menjadi dasar kita untuk lebih mengembangkan lebih lanjut bagaimana riset-riset tanaman herbal ini menjadi poin penting untuk bisa dapat dikembangkan menjadi keajekan atau kualitasnya terjaga gitu ya. Jadi dari tanaman-tanaman obat ini. Jadi dari sini ada keragaman warna biru limpang dan juga keragaman rendaman ekstrak. Jadi di sini menunjukkan bahwa rimpang dan ekstrak merupakan parameter penting sebagai bahan baku obat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengekstrak dengan pelarut yang berbeda, itu tentunya memiliki kualitas yang berbeda terhadap khasiatnya. Jadi itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ini adalah riset kami yang lain terkait dengan keragaman lokasi dari lokasi temu hitam ternyata juga memengaruhi produktivitas dari kandungan polifenol. Jadi polifenol Bapak Ibu kita tahu sama-sama tahu bahwa polifenol itu adalah yang bertanggung jawab terhadap khasiat antioksidan gitu ya, khasiat antioksidan. Jadi pada banyak senyawa tanaman itu biasanya itu adalah polifenol ini, baik itu fenol sederhana maupun flavonoid di dalamnya. Dan biasanya satu kesatuan parameter yang perlu dievaluasi kalau bergandengan adalah aktivitas antioksidan. Gitu. Jadi ini hasil ini menunjukkan bahwa kualitas fenol dan flavonoid dan yang dikaitkan dengan khasiat antioksidan itu menjadi parameter penting dalam evaluasi tumbuhan obat. Jadi kita harus
harus dalam melakukan penentuan kualitas bahan baku tidak hanya terbatas pada kandungan senyawa aktif begitu ya, tetapi juga sebaiknya diikuti dengan kandungan khasiat dari tanaman itu. Misalnya kalau misalnya senyawa aktifnya adalah kurkumin atau santorizol, biasanya kita ikutin khasiatnya adalah yang umum telah diketahui adalah sebagai anti kanker, atau fenolik yang umum khasiat yang kita tahu adalah sebagai antioksidan. Itu biasanya bergandengan dalam evaluasi kualitas tanaman obat. Hal yang penting lagi adalah bagaimana sih kita meningkatkan produktivitas hasil dari tumbuhan obat. Tentu ini teman-teman agronomi yang kita bantu dari biokimia pertanian menjadi hal secara sinergi gitu ya untuk bisa mengembangkan produktivitas tanaman obat ini. Jadi ini adalah faktor-faktor internal ataupun eksternal, kemudian di situ ada melibatkan banyak hal ya, mulai dari perkembangannya, kemudian agromorfologinya seperti apa, itu menjadi hal yang perlu dievaluasi. Kemudian titik penyimpanan, misalnya titik penyimpanan bahan aktifnya itu ada di mana, begitu, sehingga target oh ternyata bahan aktifnya kalau kayak temu ireng itu penyimpanannya lebih banyak di rimpangnya. Jadi salah kalau kita misalnya mengambil batangnya begitu ya, itu menjadi sesuatu yang tidak baik tentunya, karena penyimpanan yang paling banyak atau sink metabolitnya itu banyak di rimpang. Beda lagi kalau misalnya gandarusa ya, tanaman gandarusa itu lebih banyak disimpannya di daun ya, daun senyawa-senyawa aktifnya. Jadi produktivitas daun itu menjadi parameter penting untuk kita evaluasi. Laras, mohon maaf, 5 menit lagi Pak waktunya. Baik, ini adalah salah satu keragaman genetik temu hitam dari hasil eksplorasi. Saya cepat saja di bagian ini. Intinya di sini juga pada prinsipnya sama, kita mengevaluasi ada keragaman terkait dengan kandungan ekstrak, fenolik, dan juga agromorfologinya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait juga kandungan senyawa aktifnya. Ini juga sama. Jadi lebih ke marker kurkuma SP yang coba kita evaluasi. Di sini ada keragaman kandungan kurkuma temu hitam sebagai upaya memperhatikan profil individu masing-masing asesi. Baik, calon varietas itu menjadi penting untuk bisa dikembangkan ya, sehingga bahan baku yang berkualitas itu dapat kita tetapkan gitu. Nah, ini adalah salah satu upaya kita di bidang biokimia untuk bisa mencapai sink metabolit itu tentu parameter fotosistem bisa disandingkan ya untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Ini salah satu penelitian kami terkait dengan stabilitas produktivitas senyawa-senyawa yang terkait interaksi antara genotipe dan lingkungannya. Baik, ini saya cepatkan saja. Oke, dan ini yang penting sebenarnya. Tantangannya bagaimana sih menjadikan bahan baku obat menjadi sebagai produk invensi dan inovasi. Tentu paten itu adalah invensi, industrialisasi adalah inovasinya itu. Dan kebutuhan ini untuk mendorong daya saing obat herbal Indonesia perlu kita lakukan, gitu. Nah, ini beberapa contoh invensi yang telah kami dapatkan, begitu ya. Ini adalah contohnya adalah komposisi ekstrak temulawak, mineral sambiloto, dan temu ireng sebagai imunostimulan untuk penyakit flu burung misalnya. Ini menjadi hal yang menarik tentunya, Bapak Ibu, kalau bisa menghasilkan invensi dan inovasi yang seperti ini yang bisa dikomersialisasikan. Kemudian yang paten kedua ini adalah terkait terpenoid dari temu hitam sebagai anti kanker payudara. Ini juga menjadi hal yang bisa dikomersialisasikan terkait ekstrak senyawa aktif tertentu dengan khasiat kita tetapkan, dan ini menjadi data yang cukup baik kalau untuk tanaman obat itu. Kemudian ini adalah selanjutnya terkait dengan penyakit periodontitis, ini terkait di gigi ya, penyakit gigi yang salah satunya ini invensi ini terkait ekstrak yang antibakterinya. Jadi pada bakteri yang kita targetkan dan yang merupakan penyebab terjadi penyakit ini, dan kita sudah mendapatkan invensi ini sehingga invensi ini bisa diindustrialisasikan, tentunya harus kerjasama dengan industri.
Eh, ini yang terakhir, ini invensi ini adalah terkait dengan kapsul pelancar air susu ibu. Kami menggunakan ekstrak daun turbangun dan daun kautuk yang secara tradisional sebenarnya sudah digunakan oleh banyak masyarakat, dan ini kami mendapatkan startup di calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Kemenristek Dikti tahun 2019. Invensi yang inovatif kami pikir di sini, karena di sini kita mencoba menghasilkan langkah-langkah inventif yang memberikan kajian ilmiah gitu ya. Dari kajian ilmiah ini kita mendapatkan kegunaan sebagai pelancar ASI gitu. Nah, ini adalah salah satu tantangan dalam produk pelancar ASI itu. Produk terbangun saat ini cukup banyak ya, memang dengan harga yang berkisar dari 35.000 sampai 55.000. Nah, tentu ini menjadi tantangan kami di inovasi produk. Misalnya kami mendapatkan membentuk produk yang namanya terbalak gitu ya. Ya ini membantu pemelancar ASI dengan komposisi 30 kapsul dengan khasiat kegunaannya adalah membantu meningkatkan kualitas ASI, dan membantu daya tahan tubuh. Nah, tentu aturan-aturan mulai dari merek dagang, izin edar POM, TR, dan sertifikat halal itu sudah kami dapatkan sebenarnya. Hanya saja memang problemnya adalah kalau kita kan tidak bisa terjun langsung ya di proses pemasaran dan aktivitas dari perusahaan itu. Jadi marketing menjadi hal penting untuk meningkatkan komersialisasi dari produk ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di Shopee ya, terkait produk ini sudah kami daftarkan, hanya saja memang saat ini masih terbatas untuk produksinya. Baik, terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sharing dari pengalaman penelitian kami terkait tanaman obat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Dr. Syamsul Falah, SHUT MSI. Ya, beliau lahir 3 Mei 1970 dan sekarang beliau adalah dosen aktif di Departemen Biokimia FMIPA IPB dan sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Biokimia IPB. Ya, jadi beliau adalah bosnya Pak Waras dan bosnya saya juga. Gitu. Jadi beliau riwayat pendidikan S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor dan S3-nya di Universitas Ehime di Jepang ya. Pak Waras juga pernah bekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai planning staff dan juga pernah menjadi dosen di Universitas Winaya Mukti Bandung. Nah, beliau pernah menghasilkan atau sudah menghasilkan paten dengan judul Formula Krim Pencegah Serangan Pacet, Lintah dan Nyamuk berbasis ekstrak batang tembakau. Ya, dan ini ada beberapa publikasi beliau. Yang pertama ini dengan Pak Waras juga ya, terkait dengan optimasi ekstraksi dari tanaman Celosia cristata. Kalau tidak salah ini adalah jawer kotok ya Pak Syamsul ya. Nah, kemudian riset beliau yang lain juga adalah tentang enzim lakase yang juga nanti terkait dengan tanaman kehutanan. Baik. Inovasi ya dari tanaman dari tumbuhan kehutanan terutama untuk kesehatan dikaitkan dengan prospeknya atau potensinya untuk ide bisnis gitu ya. Jadi sengaja saya mengambil judul inovasi dan saya batasi ya, karena kalau dari kayunya itu sudah jelas bisnisnya sudah bukan tingkat kita ya, bisnisnya udah perusahaan besar gitu. Kita memanfaatkan adalah hasil hutan bukan kayunya gitu ya. Baik, sebelum kita bicara ke sana, saya ingin menyampaikan dulu supaya Bapak Ibu atau Ibu dan Bapak mengetahui bahwa luas area hutan Indonesia ini pada saat ini kurang lebih sekitar 114 juta hektar yang terbagi berdasarkan fungsinya, ada yang hutan lindung, ada hutan konservasi dan hutan produksi. Jadi kalau hutan lindung memang tujuannya untuk mencegah erosi dan longsor ya gitu, jadi tidak bisa diutak-atik, tidak bisa diinikan. Tapi kalau hutan konversi masih bisa dimanfaatkan, tapi memang harus menjaga, karena ini kaitannya dengan untuk menjaga flora dan fauna gitu ya. Nah kalau hutan produksinya itu yang bisa dimanfaatkan.
Nah, kalau kita berbicara mengenai hasil hutan bukan kayu (HBK), maka yang dikatakan hasil hutan bukan kayu itu adalah segala produk ya dan jasa yang dihasilkan dari hutan selain kayu. Jadi dari selain kayu itu ada biji-bijian, ya, tanaman kehutanan juga, tanaman obat juga merupakan hasil hutan bukan kayu karena eh, banyak juga tanaman yang singkatnya bukan pohon gitu ya. Kemudian resin, getah, kemudian nyangkat siri ya, sebagai jenis pohon dan sumber fiber seperti bambu, rotan, dan lain-lain. Jadi itu pengertian hutan bukan kayu. Nah, dalam hal ini mungkin apa yang saya sampaikan adalah terkait dengan tanaman obat. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita adalah memiliki hutan hujan tropis Indonesia yang kaya dengan beragam, tadi sampaikan oleh Pak Waras, sebagai negara dengan mega biodiversity-nya, maka hutan hujan tropis Indonesia ini dikatakan sebagai life laboratory karena baik flora maupun faunanya sangat kaya sekali. Nah, terkait dengan tanaman obat, maka ada beberapa informasi yang menyampaikan bahwa di kita kurang lebih, nah ini kurang lebih itu karena masih banyak yang belum dipelajari atau belum diteliti ya, bahwa kita memiliki 30.000 spesies tumbuhan obat, di mana 1.200 spesiesnya telah digunakan oleh masyarakat secara tradisional atau juga sudah diteliti sebagai obat tradisional. Nah, dari guru besar di Fakultas Kehutanan menyampaikan ya dari konservasi hutan bahwa negara kita saking kayanya, kemudian juga dengan suku bangsanya juga yang sangat besar, mereka sekitar 78 spesies tumbuhan obat telah digunakan oleh 34 suku bangsa ya untuk mengobati berbagai obat gitu ya, jenis terutama untuk obat malaria. Ini terlewat. Kemudian 133 spesies digunakan oleh 3 kelompok atau suku bangsa untuk penyakit demam, 110 untuk gangguan pencernaan oleh suku etnik ini, kemudian 98 untuk mengobati penyakit kulit. Jadi kita bisa bayangkan kaya dengan tumbuhan obat. Nah, terkait dengan obat tradisional di kita ya, kita ada obat herbal tradisional ya, ada dua kelompok sebetulnya, ada obat herbal tradisional, ada juga suplemen. Nah, obat herbal tradisional dibagi lagi menjadi 3 kategori produk gitu ya, itu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, apa obat herbal tradisional? Berdasarkan definisi dari pemerintah bahwa obat herbal tradisional itu adalah suatu bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, material atau sediaan ekstrak atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma masyarakat. Nah, tadi obat herbal tradisional itu terdiri dari 3 jamu ya. Jamu itu adalah sebagai sediaan obat bahan alam, status keamanan khasiatnya dibuktikan secara empiris saja gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat simbolnya, kalau ada ibu melihat bahan obat gitu, ada simbol ini bahwa itu adalah jamu. Kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar atau OHT. Nah, di sini obat herbal ini bahan alam yang telah terbukti keamanan dan khasiatnya melalui uji praklinis. Kemudian bahan bakunya juga telah terstandar. Jadi ini sudah melakukan uji yang lebih lagi, uji praklinis ya. Dan simbolnya adalah seperti ini. Jadi kalau ibu menemukan ini juga di suatu obat komersil, bahwa itu adalah sudah terstandarisasi. Ada juga fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka selain telah teruji keamanan khasiatnya melalui praklinis dan juga telah diujikan secara klinis ya. Praklinis biasanya menggunakan hewan model untuk uji khasiatnya atau uji in vitro misalkan dengan berbagai standar kit dan sebagainya, dan juga bahan baku dan produk jadinya sudah terstandarisasi, dan ini adalah simbolnya. Mungkin ini beberapa contoh ya, beberapa contoh mungkin ibu pernah melihat seperti ini contoh OHT, mungkin dilihat dari simbolnya sudah kita tahu bahwa itu adalah OHT gitu ya. Seperti ini, kemudian ini ada jamu dan sebagainya gitu.
Kemudian ini fitofarmaka kalau dilihat dari simbolnya. Tapi ada juga suplemen gitu ya. Jadi ini beberapa contoh saja mungkin sebagai pengetahuan kita saja. Jadi kalau kita melihat simbol-simbol tersebut kita bisa menggolongkan oh ini termasuk jamu, OHT atau fitofarmaka. Dan ada juga suplemen sebetulnya ya. Ini contoh suplemen Pycnogenol dari pinus ya. Jadi ekstrak kulit pinus itu sudah dikomersialisasikan untuk berbagai khasiatnya adalah untuk antioksidan, anti kanker karena untuk penuaan dan sebagainya karena itu kaya dengan antioksidan. Jadi itu salah satu contoh yang sudah dikomersialisasikan. Dan mungkin di kita masih dalam penelitian dan itu apa yang saya lakukan sekarang penelitian itu mungkin ke arah sana. Nah ini mungkin langsung ke tanaman obat dari hutan ya. Dan ini ada beberapa penelusuran pustaka dan juga mungkin beberapa informasi dari beberapa balai penelitian di kehutanan bahwa beberapa jenis tanaman bukan tanaman tumbuhan ya hutan kalau tanaman berarti tumbuhan yang sudah ditanam ya biasanya kalau tumbuhan kehutanan itu ada yang tumbuh secara alam di hutan alam gitu ada yang ditanam oleh manusia biasanya bisa ke kebun rakyat atau hutan rakyat gitu. Ini ada beberapa jenis mungkin kalau di luar Jawa banyak juga kebun yang atau lahan masyarakat juga yang memang ditanami jenis-jenis yang eksotik seperti ini. Misalkan pulai, ya Astonia sclaris, misalkan kulit dan daunnya, ini banyak khasiatnya berdasarkan beberapa referensi ya. Jadi anti malaria, pencernaan, kanker dan sebagainya. Bahkan di Cina sudah dikomersialisasikan daunnya. Dan di kita pun sebetulnya pulai sudah banyak ya. Jadi yang di hutan atau yang kebun juga masyarakat sudah mulai banyak. Meskipun ya mungkin pertumbuhannya lama karena ini memang tanaman berkayu, tanaman hutan tidak seperti tanaman hortikultur gitu ya. Seperti yang Pak Waras itu hortikultur lebih cepat panennya beberapa bulan. Nah ini sudah dikomersialisasikan. Kita sebetulnya masyarakat, nah ini sudah mulai terkait dengan inovasi gitu ya. Dari daun bangkire ini Sorea laevis meranti gitu ya. Nah, meranti kalau kayunya jelas itu apa namanya nilai komersinya sangat tinggi ya diekspor gitu ya untuk meranti ini. Tapi daunnya nah, itu ternyata memiliki berbagai khasiat ya berdasarkan penelitian ada beberapa jurnal gitu anti hipertensi, anti diabetes, penurun kolesterol untuk kelelahan dan sebagainya. Dan itu daun bangkire sudah digunakan oleh masyarakat adat di kampung nyata ini nyapa ya di Berau Kalimantan itu sebagai kearifan lokal jadi sudah. Nah sebagai inovasinya yaitu ada beberapa yang sudah mengkonversikan atau apa namanya diversifikasikan produknya jadi bukan karena sudah tahu khasiatnya bagaimana dibuat inovasi yang lebih supaya lebih menarik dibuat teh ya daunnya itu dikeringkan kemudian jadi seduh jadi teh gitu ya teh nah orang sana nyebutnya irai jadi teh irai kemudian ya, seperti di Jakarta ada bir peletok nah ini ada bir irai dan ada juga dibuat puding ya puding irai gitu jadi ini salah satu inovasi yang mungkin prospeknya untuk bisnis gitu ya jadi mungkin ini ide bagi kita sekalian bisa saja berbagai produk itu kita buat ya aktivitas kita. Nah ini ada beberapa yang apa tanaman ya untuk pasak bumi. Suatu tanaman ini bentuknya seperti ini sebetulnya di hutan itu banyak. Jadi kalau orang kehutanan kalau survei biasanya mencari ini pasak bumi ya. Karena sebetulnya sih yang utama untuk meningkatkan stamina ya, stamina gitu ya. Tapi ya sudah kadung terkenal untuk apresiak gitu ya. Jadi makanya banyak dicari oleh orang gitu. Jadi tanamannya memang kecil ini seperti ini, kemudian yang di pasak bumi yang diambil gitu ya. Dan ya ternyata pasak bumi ini bisa juga untuk tumor ya, untuk anti malaria gitu dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan ya akhirnya inovasinya adalah di beberapa di Malaysia terutama kalau di Malaysia disebutnya tongkat ali gitu ya itu sudah dibuat produknya gitu ya sudah dibuat produk kategorinya obat AHT atau fitofarmaka nih jadi mereka sudah membuat dikomersialisasikan dengan khasiatnya seperti ini ya dibuat kapsul gitu simplisianya kemudian
ternyata memang berdasarkan beberapa penelitian khasiatnya cukup banyak ya, meningkatkan testosteron, aktivitas seksual, kemudian libido dan sebagainya. Itu uji penelitian secara in vivo ya. Jadi mungkin, nah ini ada beberapa senyawa yang memang berperan dalam tadi aktivitas tersebut ya. Ada senyawa-senyawa yang memang dari akar pasak bumi, ada flavonoid gitu ya, jenis senyawa terpenoid, ada ericomanon dan sebagainya. Nah, yang lainnya adalah ini adalah akar kuning gitu ya. Jadi kalau ke Kalimantan, mungkin ada juga di Sumatera sebetulnya. Itu kalau dikatakan akar kuning pasti masyarakat paham gitu ya. Tapi ternyata akar kuning ini terdiri dari 3 jenis. Jadi ada Archangelisia flava, Vibravora activaria, Cosgenium honestatum. Karena memang dari tanamannya ini batang yaitu kemudian ada akarnya, itu warnanya memang kuning gitu. Itu ternyata dari berbeda spesies. Dan senyawa-senyawa yang dianggap sebagai yang berperan warna kuning, kemudian khasiatnya sangat ini untuk malaria, untuk bronkitis, untuk diabetes, bahkan untuk hepatoprotektor dan sebagainya, itu adalah senyawanya berberin, farmakin, terutama berberin ya kayak ini. Jadi masyarakat di sana sudah menjual dalam bentuk ini saja, tidak ada inovasi yang berarti gitu, artinya diperoleh, dikeringkan, kemudian dijual. Sebetulnya mungkin kalau kita mau semacam inovasi ya kita buat serbuk, gitu, kemudian kita buat kapsul, itu sudah bisa tapi mungkin masyarakat sana ngambil dari hutan, mencari dari hutan gitu, kemudian langsung dijual. Gitu. Nah, bagi kita mungkin tinggal menyeduh sebetulnya kalau dikeringkan, kemudian kalau sudah kering ya kita tinggal seduh. Jadi warnanya memang kuning. Kemudian tabat barito ya, ini juga tabat barito, tanaman mungkin lebih banyak di daerah-daerah di Kalimantan, mungkin di Sulawesi atau di Papua mungkin ya, dan juga di beberapa daerah lain kita mungkin agak jarang, mungkin ada juga mungkin ya. Nah ini sama yang untuk afrodisiak, meningkatkan suburan gitu, meningkatkan kolesterol, bahkan ini penelitian in vivo menggunakan hewan model tikus dan sebagainya. Nah, bahkan ternyata ini sudah dibuat inovasinya menjadi semacam kapsul. Ya, jadi ya memang sebagian sudah kreatif gitu ya. Sudah inovatif, masyarakat ini juga mungkin produknya sudah ada, jadi mungkin Ibu bisa lihat di mana gitu ya, bisa cari gitu. Ini ternyata khasiatnya katanya di situ dicantumkan menciutkan rahim pasca melahirkan. Alam saya karena saya juga belum pernah melakukan penelitian, tapi ini mungkin berdasarkan empiris sekali atau memang informasi secara dari masyarakat lokal gitu ya, dan menggunakan rahim pada posisi semula gitu. Jadi memang itu kategorinya jamu dan sebagainya. Nah ini ada yang lain adalah tanaman pelawan ya. Ini bentuknya seperti ini, warnanya merah. Karena warna merah ini bisa dijadikan jadi pewarna alami. Tapi ternyata pelawan ini mengandung khasiat untuk anti diabetes, anti kolesterol, antibakteri, bahkan daunnya ya untuk akar dan kulit kayunya untuk anti malaria. Ya. Jadi mungkin ada sedikit, karena ada senyawa asam elagat seperti ini. Syamsul, mohon ya. izin 5 menit lagi. Baik, Bu. Jadi ini bidara laut ya, bidara laut. Jadi inovasinya adalah mereka masyarakat menggunakan ini sebagai gelas. Jadi begitu disudahi panas ya, yang diharapkan senyawa aktifnya juga ikut terlarut gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan senyawanya tidak ini. Itu senyawanya yang diketahui adalah senyawa busin. Ini gemelina mungkin tanaman kehutanan juga, ini bisa tanaman karena bisa di kebun rakyat itu sudah banyak ditanam karena kayunya sangat untuk furniture banyak digunakan. Nah, kita tinggal memanfaatkan kulit, daun, dan bijinya gitu ya. Jadi beberapa penelitian terkait itu sudah banyak dilakukan. Jadi saya meneliti ini kulitnya, dan ternyata kulitnya mengandung beberapa senyawa yang ini khasiatnya beragam ya, antioksidan, kemudian antibakteri dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mahoni. Mungkin kalau mahoni ibu-ibu dan bapak-bapak juga sudah, atau ada di sekalian juga sudah tahu bahwa kalau biji mahoni memang sudah sering,
sudah banyak digunakan untuk obat, ya anti kanker, anti tumor, anti diabetes, untuk penurun penurunkan lemak, ya, dan sebagainya. Jadi biji mahoni ini buah mahoni, ya. Buah mahoni di dalamnya ada keping-keping seperti ini. Jadi kalau kita kupas, maka warnanya putih seperti ini dan rasanya sangat pahit sekali. Jadi untuk diabetes sudah banyak dijual juga ini. Jadi ini perlu penelitian sebetulnya berapa sih kandungan apa yang perlu di dosis dan sebagainya, karena memang ini pahit sekali. Bagi yang tidak tahan punya sakit mah sedikit saja udah terasa di. Jadi memang perlu penelitian yang lebih. Ini senyawa aktifnya. Nah ini kulit mahoni seperti ini karena kita memanfaatkan limbah kulit mahoni. Kayunya digunakan untuk furniture tapi kulitnya limbah, dan ternyata beberapa senyawa dari kulit mahoni itu memiliki senyawa flavonoid yang untuk antioksidan dan untuk berbagai aktivitas sedang kami uji, termasuk kemungkinan untuk imunitas kita dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini. Nah ternyata kulit mahoni juga berdasarkan penelitian kami bisa mencegah peningkatan kolesterol gitu ya. Jadi sebagai mencegah kenaikan kolesterol. Jadi di si tikusnya ini secara in vivo diberi ekstra, kemudian dikasih itu juga pakan untuk kaya dengan lemak sehingga kolesterolnya tinggi, kayak kolesterol, sehingga pada bersamaan bagaimana ternyata kenaikannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau yang dosis ini sebenarnya cukup potensial. Ini asam urat juga kami dari kulit mahoni pada tikus, ya ada potensi juga untuk menekan ya asam urat. Untuk inovasinya sebetulnya kami meneliti untuk pembuatan tablet, tapi ternyata ya mungkin lebih mudah kalau dibuat kapsul ya daripada tablet gitu, karena ternyata perlu bahan-bahan lain gitu. Kemudian proses pressingnya juga, khasiatnya juga mungkin. Jadi ini dalam proses pengembangan untuk optimalisasi lah. Kira-kira kalau untuk dibuat tablet berapa? Karena dari potensinya sudah bisa menurunkan enzim HMG koadaptasi dalam proses atau mekanisme anti hiperkolesterol. Jadi ini kulit surian sama. Nah kulit surian ini sebetulnya dari Cina ya, yang banyak dijual di Cina. Di Cina sudah digunakan sebagai teh herbal daunnya gitu. Nah, jadi sekarang kami coba untuk di Indonesia bisa nggak dimanfaatkan sebagai teh herbal gitu ya. Nah, jadi ini penelitian tentang daun surian untuk anti diabetes ya, bagaimana untuk sebagainya, ini referensi-referensi yang terkait surian ini. Jadi memang untuk anti diabetes ya kulitnya itu sangat potensial karena bisa dengan obat komersial saja dia bisa menurunkan 31% atau ini kalau kulitnya bahkan 2 kali lipat. Jadi potensinya ada, jadi kita optimalisasi saja. Nah, untuk daun salam mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu karena ini bukan bumbu masak gitu ya. Jadi ternyata khasiatnya kan cukup banyak untuk anti diabetes, untuk kolesterol, untuk hipertensi dan sebagainya. Tapi dalam penelitian kami coba untuk sebagai kandidat virus untuk secara modeling ya sementara untuk pengembangan potensi, ternyata potensinya ada. Jadi mungkin seperti itu ya dari. Nah ini ada mungkin hanya terakhir beberapa tanaman yang ya sebetulnya masih punya sering digunakan, sudah tahu lah. Jadi misalkan dari Taxus ini ada Taxol, senyawa Taxol yang anti cancer ya. Nah di kita ada Taxus sumatrana. Nah ini dari penelitian apakah Taxol yang dihasilkan dari Taxus brevifolia dari dari daerah Tonfred itu bisa dimiliki juga oleh Taxus sumatrana, ini masih dalam penelitian. Kemudian ada quinin dari Kina ini ya untuk anti malaria, kemudian anti malaria dari artemisinin dan sebagainya. Ini dari anti diabetes dari kayu manis ya, mungkin udah Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian ada eukaliptus, kemarin dalam kondisi pandemik ini ada eucalyptol oil katanya ya. Jadi ini yang berperan dalam dan ini perlu pembuktian juga betul nggak untuk antivirus COVID-19 ini. Mungkin Bu Ira, Bapak Ibu sharing dari saya terkait tanaman obat dari kehutanan. Jadi Kak Oktan Dwi Nurhayat ini adalah lulusan dari IPB, Departemen Biologi ya. Dan saat ini beliau merupakan peneliti aktif di Pusat Studi Biomaterial ya, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulunya ini LIPI ya, Kak Oktan ya. Dulu LIPI kita menyebutnya, sekarang sudah jadi BRIN semua. Nah, kalau kita lihat
aktivitas riset Kak Oktan ini banyak berfokus di fungi, ya, fungi dan mikroba, gitu ya. Nah, beliau juga pernah menjadi dosen ya di Universitas Sultan Hasanuddin Banten dan bekerja di PT Elokarsa Utama. Nah, kalau kita lihat risetnya, Kak Oktan ini memang sangat fokus dan setia pada fungi ya dan beberapa mikroba tadi. Dan berikut adalah beberapa artikel publikasi dan ada paten juga ya. Jadi Mas Oktan ini sangat produktif. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan di Universitas Kyoto dan di Universitas Tokyo. Pemanfaatan limbah organik tanaman menjadi produk inovasi tepat guna. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian mungkin masih baru ya mengenai BRIN ini atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin saya akan memperkenalkan secara singkat dulu. Jadi sebenarnya pada bulan September tahun lalu, tahun 2021, beberapa badan dan lembaga riset Indonesia seperti LIPI, BPPT, LAPAN, Ristekdikti, serta Batan itu terintegrasi menjadi BRIN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. BRIN ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dimana dibentuknya BRIN ini untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional, kemudian untuk meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Dan juga kita diarahkan dengan 3 arahan utama, yaitu konsolidasi sumber daya iptek, kemudian menciptakan ekosistem riset, kemudian ketiga menjadi fondasi ekonomi berbasis riset. Nantinya kita bercita-cita untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia. Sebenarnya latar belakang pemanfaatan limbah organik menjadi produk inovasi tepat guna didasarkan bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya akan sumber daya hayati, terutama tanamannya, dari pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Namun, sumber daya melimpah, namun kita masih belum mengolah dengan efisien dan juga dengan baik. Dan kedua juga, ketergantungan pada produk impor juga masih tinggi pada beberapa produk. Yang ketiga, kita banyak sumber daya hayati organik, tentunya juga menjadi masalah, yaitu limbah biomasa tanamannya. Sehingga pemanfaatan dan pengembangan bahan biomasa tanaman secara berkelanjutan diharapkan mampu memberikan sumbangsi kepada daya saing bangsa. Oleh sebab itu, di Pusat Riset Biomaterial, yang dimana menjadi pusat unggulan iptek lignoselulosa, itu bertujuan yang pertama mengembangkan bioproduk berbasis biomasa tanaman. Yang kedua, pengembangan material maju berbahan biomasa tanaman. Ketiga, pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa tanaman. Dan keempat, pengembangan bioremediasi lingkungan berbasis biomasa tanaman. Untuk produk riset unggulan kami, salah satunya CBP. Ini kebetulan tahun kemarin itu kita launching ya. Apa sih CBP atau chip block pallet? Sebenarnya chip block pallet ini adalah komponen palet kayu yang berfungsi sebagai bantalan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kayak kerat-kerat untuk ngangkut barang, nah kan biasanya ada tempat buat landasannya atau sebagai alasnya ya. Nah itu di keratnya itu atau pijakan barang tersebut itu ada komponen chip block pallet ini nih. Nah, kita memiliki keunggulan bahwa lebih kuat menahan beban 1,9 sampai 2,9 ton, lebih simpel dan efisien karena menggunakan teknik cold press dalam proses pembuatannya, kemudian tahan serangan jamur dan perubahan cuaca, dan perekat yang digunakan tingkat emisi formaldehidnya 0. Nah, dalam proses pembuatan CBP, kita memanfaatkan limbah biomasa lignoselulosa, yaitu serbuk kayu. Nah, di sini
kita bekerja sama dengan mitra Sepekiti Furniture yang dari Jepara untuk pemanfaatan serbuk kayu dari hasil kerajinan kayunya, kan karena kota Jepara itu pusat kerajinan kayu ya di Indonesia. Dan juga kita untuk menjawab persoalan adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap produk CBP, yang juga di mana kita juga masih impor nih CBP ini dari Tiongkok. Nah, alhamdulillah sih tahun kemarin kita juga mendapat pendanaan riset dari Ristek BRIN sebesar 452 juta untuk pengembangan chip block palet ini. Dari segi itu kan dari segi untuk pemanfaatan limbah biomasa, kita juga selain itu kita juga punya biopelet untuk konversi untuk energinya. Kita itu biopelet ini sebenarnya pemanfaatan limbah dari kopi atau sorghum serta sorghum atau kelapa serta serbuk kayu. Nah, sebenarnya produk inovasi ini sebagai penanggulangan bahwa di UMKM kita di Indonesia, contohnya itu saya pernah mendapatkan informasi bahwa di UMKM produksi tahu itu dalam pembuatan tahu itu untuk pemanasan atau untuk memasak tahunya itu masih mengandalkan seperti plastik. Nah, karena itu kata mereka itu murah. Nah, tapi kan plastik itu pasti akan memberikan dampak lingkungan dan juga kesehatan yang tidak baik untuk manusia. Jadi sebenarnya pemanfaatan biopelet ini kita untuk sebagai sumber energi atau sebagai pengganti gas yang ramah lingkungan serta yang murah. Selain biopelet, kita juga memanfaatkan serat alam seperti tandan kosong kelapa sawit untuk menghasilkan blok rem kereta api. Nah, ini merupakan komposit untuk teknologi komposit. Jadi di pusat riset biomaterial itu kita mengembangkan bagaimana kita membuat blok rem itu dari salah satu bahan bakunya dari serat alam. Nah, alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api Inka dan juga PT Railindo Global Karya untuk dalam proses komersialisasi dan pemakaian dari produk inovasi ini. Selain ini juga, nah kebetulan ini di kelompok penelitian yang saya jalani, itu di mana kita ini sedang mengembangkan untuk pemanfaatan produksi dan pemanfaatan enzim lakase, di mana kita memanfaatkan tanda kosong kelapa sawit yang kita fermentasikan dengan jamur. Kenapa enzim lakase? Karena ya di pasar itu nilainya market price-nya itu mencapai 31 miliar US dollar. Sebenarnya buat apa sih enzim lakase? Untuk saat ini kita sudah memanfaatkan untuk metode imobilisasinya, diantaranya untuk proses bioremediasi. Kita mematenkan untuk imobilisasi di material hidroton dan juga polivinil alginat. Selain itu, kita juga mencoba pengembangan karena kita masih COVID ya, situasi pandemi, kita mencoba untuk pengembangan hand sanitizer yang bebas alkohol. Dimana kan kalau kita memakai alkohol kan menyebabkan iritasi ke kulit ya. Kita di sini mencoba mengembangkan alcohol free hand sanitizer, di mana kita itu mencampurkan atau mencoba mencampurkan enzim lakase ini sebagai antimikrobal atau antivirus untuk pencegahan COVID-19 untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, enzim lakase juga kita sudah menjajaki kerjasama dengan mitra industri PT Enzim untuk pengembangan produk personal care seperti pasta gigi, mouthwash, dan deterjen. Ini masih dalam tahap pengembangan risetnya. Nah, selain itu juga di Keltian kami, kita juga mengembangkan nickel leather sebagai bentuk solusi dari permasalahan di mana sebenarnya market dari kulit itu sangatlah tinggi. Namun, bahan baku kulit asli itu dari hewan itu
terbatas. Selain itu juga proses produksi kulit hewan itu menghasilkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan kita. Dan sebenarnya untuk mencapai permintaan pasar, beberapa usaha seperti pembuatan kulit sintesis juga seperti Fox Leather itu tidak ramah lingkungan dan berbahaya untuk kesehatan. Jadi di sini kita memanfaatkan jamur juga, di mana kita itu memanfaatkan limbah serbuk kayu untuk produksi biomasa jamur, yang di mana nanti biomasa jamur itu akan bertindak seperti kulit, pengganti kulit. Jadi kita membentuk lembaran biomasa jamur seperti yang terlihat di gambar, dan juga kita juga menjalin kerjasama dengan Mycotech atau startup yang sebenarnya sudah dulu mengembangkan dari kulit berbasis jamur ini. Kita juga hasil kerjasama kita ini, kita juga menseleksi jamur potensial yang kita punya di BRIN atau di pusat riset biomaterial. Kita sudah uji kekuatan mekanisnya itu mampu bersaing dengan kulit dari hewan. Nah, untuk produknya yang sudah dikembangkan oleh Mycotech juga, dari lembaran misalnya itu sudah dicoba prototipe untuk pembuatan sepatu, sendal, dompet, kulit, jam tangan untuk gelang tangannya, dan juga untuk tas. Kemudian untuk bahan produk lain, kita juga di Pusat Riset Biomaterial mengembangkan sandwich panel composite atau poliuretan serat alam, di mana kita di sini memanfaatkan serat alam seperti serat kelapa, ijuk, dan sisal untuk mengurangi penggunaan poliuretan. Fungsinya apa sih sebenarnya ini produk inovasi ini, sandwich panel? Sebenarnya kalau ibu bapak tahu studio musik, jadi kan sebenarnya di dinding itu kita biasanya menambahkan bahan untuk insulasi suara ya agar kedap. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Selain itu juga dapat dimanfaatkan juga untuk insulasi panas serta untuk cold storage. Selain itu juga di kami pemanfaatan limbah organik juga kita memanfaatkan pelepah pinang. Kebetulan peneliti kita juga ada yang mengembangkan perekat yang rendah emisi untuk membuat produk komposit, yaitu seperti untuk hambalan dan juga koster atau tatakan gelas. Nah, ini kita sudah bermitra dengan PT Greeny, jadi dan juga sudah dipasarkan di e-commerce. Selain itu juga kita juga mengembangkan bioplastik berbasis pati sawit, dan juga sudah dipatenkan, memanfaatkan rendaman pati yang dari batang kelapa sawit. Sudah diuji kuat tarik dan elongasinya mampu bersaing dengan plastik yang sudah dipasarkan yang berbahaya bagi lingkungan. Seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih alur proses komersialisasi produk hingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Sebenarnya untuk komersialisasi produk riset itu pertama ya kita butuh risetnya. Jadi di mana riset atau orangnya itu misalnya atau bapak atau ibu ingin berinovasi mengembangkan suatu produk atau misalnya punya ide bisnis baru, pasti kan kita butuh orang yang punya idenya baru. Baru riset itu bisa berjalan. Selain itu, infrastruktur serta dana itu penting juga agar riset berjalan. Nah, riset itu pasti juga akan menghasilkan publikasi ilmiah dan juga paten. Nah, publikasi ilmiah ini akan menentukan
reputasi perisetnya itu, yang dimana nanti akan menentukan juga ketika kita mengajukan proposal riset itu akan mendapatkan dana eksternal atau tidak. Salah satunya sehingga riset itu kita bisa berkembang menjadi lebih lanjut lagi. Nah, dari paten produk inovasi tersebut, kita juga bisa berkolaborasi kepada mitra industri atau khalayak umum yang tertarik dengan inovasi-inovasi produk dari hasil riset, yang tentunya akan meningkatkan valuasi dan sebagai imbasnya periset nanti akan dapat valuasi dan juga royalti. Nah, apa sih yang ditawarkan BRIN kepada khalayak umum atau akademisi, ibu, bapak, dosen, serta mahasiswa sekalian? Sebenarnya kita menawarkan peluang dan potensi kerjasama, yaitu melalui penelitian dan pengembangan, di mana di biomaterial itu memiliki 14 penelitian fokus penelitian berbeda-beda, serta pendanaan eksternal yang memadai dari kegiatan Justip dan juga kerjasama luar negeri. Kemudian kita juga pertukaran dan magang SDM Iptek, kita punya 66 SDM Iptek, dan pelaksanaan BKM, bisa untuk pembimbingan bersama, penelitian bersama, magang riset, kemudian program mobilitas SDM Iptek, seperti misal Bapak Ibu tertarik untuk postdoc atau visiting researcher, kita bisa menerima dan membuka layanan tersebut. Untuk perkuliahan seminar dan workshop, kita memiliki 31 doktor dengan fokus riset berbeda, dan juga kita memiliki internasional seminar tahunan, itu Icon Week, ISSH, JSPS, Justip Symposium, dan Seminar. Dan juga kunjungan dan pemanfaatan fasilitas riset, di mana fasilitas iLab kita sudah mumpuni untuk kegiatan riset dan yang bisa bersaing secara global. Bapak Ibu juga bisa menikmati atau melakukan pengujian dalam memanfaatkan fitur fasilitas ELSA atau Alliance. Berikut infrastruktur riset yang ada di pusat riset kami cukup lengkap ya, di mana ini untuk karakterisasi produk, untuk inovasi, misalnya Bapak Ibu tertarik untuk menggunakannya, kita tuh ada cukup lengkap ya, ada untuk purifikasi protein kita punya AptaPure, kemudian kita untuk analisis misalnya Bapak Ibu yang bergerak obat, misalnya pengen mengetahui kandungan suatu tanaman apakah berpotensi menjadi obat atau tidak, kita punya PYGCMS, ada GCMS juga, ada VSM, ada SEM, kita juga punya Raman, dan juga kita juga punya LCMS. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk pengembangan produknya, Bapak Ibu bisa melihat produk-produk alat-alat kami untuk pengujian dan analisis di elsabrin.co.id. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.